Saya Jeditas Tulus dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023 dengan NIM 2233111056. Pada video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistika, Ibu Prihatin Ningsih Sagala, SPD, MSI, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas kali ini. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas penerapan uji normalitas dan juga uji homogenitas, yang datanya diambil dari siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan dengan subjek penelitiannya yaitu kelas 10-3 dan juga siswa kelas 10-4. Uji normalitas merupakan langkah untuk melihat apakah data nilai siswa tersebut berdistribusi normal atau tidak, karena distribusi normal akan menjadi syarat yang penting dalam banyaknya analisis statistika. Sementara itu, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians antar kelompok seperti yang ingin saya analisis dalam hal kelas 10-3 dan juga 10-4, apakah itu bersifat sama atau yang berbeda. Nah, kedua uji ini akan sangat membantu dalam uji ini untuk memastikan bahwa analisis data yang dilakukan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah memahami bagaimana latar belakangnya, video ini akan melanjutkan ke bagian yaitu tutorial, yaitu langkah-langkah memasukkan data ke SPSS untuk melakukan uji normalitas, dan dilanjutkan dengan proses menguji homogenitas. Nah, melalui rangkaian ini diharapkan saya akan dapat lebih memahami bagaimana hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penelitian. Sebelumnya untuk melakukan uji normalitas, kita terlebih dahulu sudah harus memiliki data. Jadi pada kelas 1 disimpulkan sebagai kelas 10-3 dan untuk angka 2 disimpulkan sebagai kelas 10-4. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Sebelum kita melakukan memasukkan uji normalitas, kita isi dengan kelas. Untuk desimalnya kita buat 0 saja. Lalu nilai. Untuk desimal kita buat sama menjadi 0. Lalu kita ke data view. Lalu kita akan menemukan dua kolom, yaitu ada kolom kelas dan juga kolom nilai. Kita memasukkan datanya. Selanjutnya kita masukkan datanya, data yang sudah kita temukan. Yang pertama kelas. Lalu kemudian yang kedua yaitu nilai. Nah, setelah datanya selesai, langsung saja kita melakukan uji normalitas dengan diawali dengan menekan analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, untuk dependent list kita memasukkan nilai. Dan untuk faktor listnya kita buat menjadi kelas. Lalu tekan plots. Jangan lupa menekan tombol normality, karena kita ingin menguji normalitasnya. Lalu continue. Setelah semua
sudah dimasukkan, lalu kita tekan tombol OK. Lalu kita tunggu hasilnya. Nah, langsung keluar hasilnya. Jadi seperti ini hasil uji normalitasnya pada SPSS. Mari kita analisis pada tabel Case Processing Summary. Berdasarkan tabel Case Processing Summary, seluruh data pada kelas 10.3 itu berjumlah 36 siswa. Dan untuk kelas 10.4 itu berjumlah 34 siswa. Semuanya tercatat sebagai data yang valid tanpa adanya missing value, yang dimana dengan kondisi ini uji normalitas akan dapat dilakukan dengan baik karena seluruh datanya itu sudah lengkap. Lalu selanjutnya uji normalitas digunakan untuk melihat apakah distribusi nilai di masing-masing kelas itu mengikuti distribusi normal yang nantinya akan menjadi dasar penentu apakah analisis lanjut memakai uji parametrik atau non-parametrik. Kemudian ada deskriptif. Ini ada dari nilai kelas 1 dan juga nilai dari kelas 2. Kita bahas yang pertama. Nah, dari tabel deskriptif itu menunjukkan bagaimana gambaran sebaran nilai pada kedua kelas. Pada kelas 1 atau kelas 10.3 itu nilai rata-ratanya berada pada angka 81,28. Yang dengan mediannya yaitu berada pada angka 80 dan juga simpangan bakunya itu berada pada angka 3,81. Lalu nilai minimumnya berada pada angka 75 dan maksimumnya berada pada angka 90, yang menunjukkan bahwa sebaran nilainya relatif rapat dan tidak terlalu bervariasi. Kemudian pada kelas 2, kita lihat bersama, pada nilai rata-ratanya itu berada pada angka 85,44 dengan mediannya yaitu 83 dan juga simpangan bakunya berada pada angka 6,72 yang nilainya ini berkisar antara 80 hingga 100 sehingga variansinya lebih besar, lebih lebar dibandingkan kelas yang pertama yaitu kelas 10.3. Nah, kedua kelas itu memiliki nilai skewness yang positif yang menandakan distribusi tersebut cenderung condong ke arah nilai tinggi. Nah, temuan ini akan memberikan gambaran awal bahwa data pada kedua kelas itu tidak sepenuhnya simetris. Lalu yang ketiga yaitu tabel test of normality. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa baik pada kelas 10 IPA 3 atau kelas 1 dan juga kelas 10.4 atau kelas 2 itu memiliki nilai signifikansi dari uji Kolmogorov, Smirnov maupun Shapiro-Wilk yang sama-sama berada pada angka 0,000. Ini jauh di bawah batas 0,05, di mana kondisi ini akan mengindikasikan bahwa distribusi nilai pada kedua kelas tidak mengikuti pola distribusi yang normal. Dengan kata lainnya, penyebaran datanya memiliki penyimpangan yang cukup besar dari kurva normalnya, sehingga asumsi normalitas tidak akan terpenuhi untuk kedua kelompok data tersebut. Lalu kita masuk ke nilai STEAM and leaf plots. Nah, dari tabel ini menunjukkan bentuk dan juga sebaran nilai yang menyerupai histogram. Seperti pada kelas yang pertama, itu sebagian besar nilai terkumpul pada kisaran angka 80-an.
namun tetap terlihat beberapa nilai yang berada di bawah 75 maupun di atas 85. Nah, pola ini menunjukkan bahwa sebaran datanya cukup bervariasi dan tidak sepenuhnya simetris. Sementara pada kelas 2 itu mayoritas nilainya berada pada rentang 80 hingga 90-an dan terdapat pula beberapa nilai yang mencapai 100, yang dimana kondisi ini menunjukkan bahwa sebaran data itu lebih terpusat, tetapi tetap memiliki nilai maksimum yang cukup tinggi. Nah, visualisasi ini akan mendukung hasil uji normalitas sebelumnya, bahwa distribusi nilai pada kedua kelas itu tidak mengikuti pola distribusi normalnya. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas. Tidak jauh berbeda dengan uji normalitas. Yang pertama, kita memasukkan datanya. Ini data kita yang tadi untuk menguji homogenitas. Pertama, kita menekan tombol analyze, lalu ke compare means, lalu pilih compare means, lalu one sample way ANOVA. Nah, lalu jangan lupa nilai diisi kepada kolom dependent list dan juga kelas pada tabel faktor. Nah, setelah selesai, tekan tombol option. Karena kita ingin menguji homogenitas, jangan lupa menekan tombol homogeneity of variance test. Setelah selesai, langsung tekan ini hasilnya, teman. Oke, kita perhatikan bersama pada tabel test of homogeneity of variance. Nah, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansinya itu pada keempat versi uji Levene, baik yang berdasarkan mean, median with adjust, dan juga penyesuaian derajat bebas maupun trim mean, itu sama-sama bernilai di bawah 0,05, yang nilai signifikansinya masing-masing adalah 0,000, lalu ada 0,004 dan juga 0,005, lalu dan juga 0,001. Nah, hasil ini menandakan bahwa varians kedua kelas itu tidak sama ataupun tidak homogen, yang dengan kata lainnya, tingkat keberagaman nilai pada kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan, sehingga asumsi homogenitas tidak sebelumnya terpenuhi. Lalu ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara kedua kelas. Nilai F sebesar 10,318 dengan signifikansinya berada di angka 0,002 yang mengindikasikan bahwa perbedaan rata-rata antara kelompok tidak terjadi secara kebetulan. Nah, nilai signifikansi yang jauh di bawah angka 0,05 itu menunjukkan bahwa rata-rata kedua kelas memang berbeda secara statistik. Total variasi data sebesar 2.300,700 dan dari jumlah merupakan variasi di dalam masing-masing kelompok. Nah, temuannya ini akan memperkuat hasil sebelumnya, bahwa kedua kelas memiliki pola nilai yang berbeda.
baik dari segi sebaran maupun juga perbedaan rata-ratanya. Jadi berdasarkan hasil analisis nilai siswa di kelas 10.3 dan 10.4 ternyata tidak mengikuti distribusi normal dan juga tidak memiliki varians yang sama. Indikasi ini tampak dari nilai signifikansinya pada uji normalitas dan juga uji Leven yang sama-sama berada di bawah batas 0,05 sehingga kedua kelompok itu dinyatakan tidak sepenuhnya memenuhi asumsi dasar untuk memakai uji parametrik. Selain itu, perbedaan pada nilai rata-rata simpangan bakunya hingga efek size juga menunjukkan bahwa karakteristik nilai dari kedua kelas tersebut memang berbeda secara nyata. Nah, karena itu analisis lanjutan lebih tepat dilakukan menggunakan teknik statistik non-parametrik yang tidak menuntut syarat normalitas maupun juga keseragaman varian. Baik, sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.